Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kita bisa menyajikan informasi yang jernih, berimbang, dan arif. Saya sudah bersama dengan Dr. Haji Abdul Fikri Fakih MM untuk rubrik kami Wakil Rakyat yang Merakyat. Apa kabar Pak Fikri? Alhamdulillah baik Pak Bambang. Gimana, sehat Pak Bambang? Sehat. Jadi Pak Abdul Fikri Fakih ini lahir di Tegal 17 Juli 1963. Pendidikannya dari Sarjana Pendidikan Teknik Elektro IKIP Semarang dan Doktor Ilmu Lingkungan Hidup Universitas Diponegoro. Karir politiknya pernah jadi anggota DPRD Kabupaten Tegal 1999-2004. Kemudian anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah 2 kali, 2004-2009 dan 2009-2014 menjadi Wakil Ketua DPRD. Kemudian menjadi anggota DPR RI mulai dari 2014 sampai sekarang dengan jabatan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI bidang pendidikan antara lain. Di organisasi urut ini pernah menjadi Ketua DPD PKS Kabupaten Tegal, sekarang Ketua DPW PKS Jawa Tengah, sekaligus juga anggota Majelis Suro DPP PKS. Pak Fikri, sebelum ngobrol tentang karir yang paling aktual sekarang, saya mau tanya mengenai nasib guru-guru K2 yang lulus P3K tapi sampai sekarang pengangkatannya nggak beres-beres, itu sampai mana sekarang Pak Fikri? Iya, ini terakhir dijanjikan sama Pak Cahyo ya Pak. Ya. Kan ada, jadi totalnya ada 157.000 guru. Kemudian kan skemanya ada 3, PNS, P3K atau digaji sesuai dengan UMR atau UMK. Nah, ini sebetulnya tidak digendaki oleh honorer K2. Cuma ternyata ketika dibuka tes CPNS kan tidak memenuhi persyaratan Undang-Undang ASN karena usia. Akhirnya hanya 6.000 yang diterima sehingga tinggal 151.000. 151.000 itu ternyata ada juga yang daftar P3K. Jadi ketika mereka demo PNS harga mati, ternyata juga ya apa boleh buat karena usia udah ini. Ini diterima 34.000 ya. 34.000 ini totalnya 51.000, tapi yang lain bukan guru. Yang guru 34.000. 34.000 itu daerah akan menerima 31.000, itu saja tidak sesuai ya. Berarti ada 3.000 yang nggak ada penempatan nantinya. Nah, terakhir mereka sudah mau dapat SK, kemudian ada penggajian yang kurang dan seterusnya. Nah, yang untuk menegakkan hati kita sebetulnya tahun 2021 itu nanti mereka akan direkrut semua menjadi ASN. ASN itu bisa PNS, bisa P3K. Nah, ini yang masih hanya itu Pak Bambang, jadi belum jelas apakah sudah ada SK penggajian. Jadi masih berupa harapan-harapan gitu ya Pak Fikri ya? Harapan ya. Terakhir katanya mau direkrut 1 juta. Nah, kalau 1 juta berarti tidak hanya K2 tetapi non-K juga, non kategori berarti masuk. Tapi ya nggak tahu ini kapannya juga nanti akan 2021. Mereka itu tambah sedih lah atau kecewa atau marah karena yang CPNS baru ini sudah mulai direkrut. Oke, ini yang jadi ada niat untuk mengangkat mereka betul atau tidak, ini yang tapi sudah kan rapat Komisi 2 sudah, rapat di Komisi 10 sudah, rapat gabungan sudah. Rapat gabungan itu artinya menterinya juga hadir semuanya, Menteri Pan RB, Menteri Mendikbud, kemudian
karena yang paling banyak kan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertanian. Penyuluh pertanian itu yang paling banyak, samping guru. Nah ini artinya sudah ada rapat gabungan dan kesimpulannya begitu. Nah ini eksekusinya ada di mana yang nggak tahu. Konon katanya ada dua, ya Kementerian Pan-RB sama BKN. Sudah. Nah BKN dan Kementerian Pan-RB selalu perpres gitu katanya. Nah ini perpresnya nggak tahu. Jadi baik, jadi mereka sudah terlunta-lunta cukup lama ya. Jadi ya mudah-mudahan nanti ada solusi. Nah ini kenapa saya tanyakan Pak Fikri, karena Pak Fikri ini kan latar belakangnya sarjana pendidikan dan pernah menjadi guru. Jadi merasakan betul bagaimana waktu Pak Fikri jadi guru. Gimana ceritanya Pak itu? Ya, saya kan tahun 86 itu belum lulus. Jadi ya tapi karena sudah nggak ada kuliah, ada satu dua hal tidak pas lah. Saya menganggap masih lulus, tapi kemudian sudah lulus, tapi dosennya menganggap katanya nanti semester depan aja. Lalu semester depan kan nambah usia, nambah ini segala macam. Sehingga 86 itu saya sudah pulang dan ngajar. Ngajar itu 87, kemudian ada surat dari siapa Mendikbudnya Syarif Tayyip apa siapa gitu. Ada surat Mendikbud memberikan penjelasan bahwa yang sudah 145 atau 150 dan sudah menunaikan tugas-tugas akhir maka lulus. Makanya saya daftar lulus sudah. Daftar lulus dan setelah lulus juga kan nggak jelas, sehingga ngajar dari semua tempat dan sebagainya. Ini bisa saya kira nasib guru honorer kan, apalagi kalau sudah berkeluarga ya. Saya waktu itu belum berkeluarga saja. Saya kira ya mengharapkan sesuatu nanti ke depan saya mau apakah jadi PNS atau tidak dan sebagainya. Cuman saya waktu itu tidak terlalu bersemangat memang jadi PNS, sehingga 89 itu saya didaftarkan oleh kepala sekolahnya. Tapi sempat diangkat Pak Fikri? Iya PNS, saya PNS. Iya. NIP 131. Iya. Nah jadi kemudian jadi PNS 98 sampai 89 sampai 98. Ya, jadi waktu itu terus aktif di partai itu harus keluar ya? Ya, ada masa tunggu 1 tahun. Ada masa tunggu 1 tahun untuk menentukan apakah mau terus atau tidak. Dan ya sudah, saya tidak saja udah daripada nanti makanya ini teman-teman kok bersemangat sekali jadi PNS ini. Saya juga kadang-kadang ya nggak sama dengan pengalaman psikis saya. Ya, pengalaman psikis saya kalau PNS kayaknya nanti terbelenggu. Nggak bebas. Ya. Jadi artinya Pak Fikri dengan pengalaman jadi guru ya, ini kan memperjuangkan nasib guru ini bukan sekedar fungsi dan tugas ya, tetapi kan menghayati betul gitu ya. Iya, makanya mereka juga kalau lebay juga nggak enak, karena saya pernah jadi guru honorer. Kalau kan ada semua sedih ya, semua nangis-nangis apa segala macam. Tetapi yang penting bagaimana realistisnya itu, bagaimana mereka berjuang menghadapi ini sendiri, sehingga mereka ketemu dengan dirjen sendiri, ketemu dengan menteri dan sebagainya. Saya ketemukan itu dengan menteri HK2 dan sebagainya, baik formal maupun tidak formal. Dan menteri karena mitra Komisi 10 kan menteriannya Kemendikbud ya. Ini sudah ketemu semua dengan dirjen, semuanya mereka sudah ketemu. Dengan menteri mereka sudah ketemu. Tapi ketika kemudian yang bukan mitranya, Kemenpan RB kan bukan mitra Komisi 10. Nah ini yang kita nggak punya kesempatan untuk mempertemukan dengan mereka. Jadi kalau saya sih ya bersama mereka. Artinya saya kan nanti kalau misalnya tidak jadi DPR kan jadi Umar Bakri lagi juga. Artinya mau ngapain lagi? Apa dengan mereka? Ya komunikasi ya mereka itu. Guru Pak Guru itu.
Ya. Pak Fikri, jadi kalau boleh disimpulkan gitu ya Pak Fikri, kenapa berliku-liku sangat susah ya begitu lama? Kalau menurut Pak Fikri ya, apalagi sekarang jadi pimpinan Komisi 10 ya, itu apa sih sebenarnya kesimpulannya gitu? Iya, ini mestinya antara user dengan produser itu anu ya, satu ya. Jadi saling memahami gitu. Apa link and match gitulah kira-kira. Jadi usernya kan Kemendikbud. Ya. Coba Menteri Pendidikan ketika dituntut mesti sama dengan guru. Jadi saya kepengen status Anda juga jelas supaya saya juga bisa menekan gitu kan. Artinya supaya bisa menekan kualitas, saya guru supaya ini, supaya itu dan sebagainya. Dan mereka nggak bisa menekan. Kenapa? Karena statusnya nggak jelas. Nah, status yang menentukan itu pemerintah. Nah, pemerintah itu ternyata bukan Kemendikbud, Kemenpan RB. Apa susahnya kemudian mereka, ya kan kata kuncinya ya mungkin di Kementerian apa namanya, Kemenko, Kementerian apa koordinator, atau ya presiden, tergantung presiden. Kalau presidennya sangat memperhatikan, saya kira selesai segera. Jadi kuncinya di situ. Jadi kalau kayak guru ini kan beda dengan yang misalnya di instansi kesehatan atau di instansi pertanian tadi ya. Kalau guru itu kan yang produsernya juga di bawah Kemendikbud, yang pakai juga di bawah Kemendikbud. Sebenarnya kan nggak ada alasan kalau mereka nggak link and match itu. Statusnya bukan Kemendikbud. Iya. Makanya yang dituntut kan kejelasan status, kejelasan kesejahteraan, dan kejelasan jaminan sosial. Ini yang sekarang menjadi laporan singkat RDP dan raker dengan Kemendikbud itu begitu. Jadi kita menuntut kepada Kemendikbud, coba Kemendikbud berusaha dengan kementerian lain yang menentukan, juga dengan kementerian dan lembaga lain, maksudnya BKN juga. Jadi guru itu karena 8 standar pendidikan itu kalau ini sampai sekarang tidak ada sekolah yang memenuhi 8 standar pendidikan, itu tidak ada. Tidak ada, dan itu kalau apa kendalanya? Katanya paling berat tuh 4 standar pendidikan yang paling berat. Kalau diringkas lagi itu cuma 2, yaitu sarana prasarana dan guru. Guru dan tenaga pendidikan. Sarana prasarana ini udahlah, nanti alasannya anggaran, alasannya desentralisasi, uangnya sudah ditransfer di dana transfer daerah dan sebagainya. Yang sekarang guru. Nah, guru ini yaitu kejelasan status. Apa status dia? Apa mau di PNS-kan semua, atau mau jadi P3K kalau nggak mampu, atau mau dengan gaji sesuai dengan UMK atau UMR. Mereka sebetulnya terakhir juga mau. Yang penting jelas. Nah, sekarang ini nggak jelas sehingga ada yang 150.000, ada yang 300.000, ada apa. Sekolahnya susah, lama, kemudian banyak juga di antara mereka yang untuk menyelesaikan sekolah itu dengan segala upaya. Nah, ketika lulus lantas nggak jelas statusnya, ini kan juga menghilangkan cita-cita masa depan tuh. Itu tidak ada sama sekali, hilang. Yang mereka impikan tuh tidak ada, dan gara-garanya ya ini pemerintah berarti. Jadi kalau bisa disimpulkan gitu, yang harus bertanggung jawab dan kalau mungkin juga bisa dinilai tidak berhasil memperjuangkan nasib guru itu Kemendikbud ya kira-kira? Kemendikbud, ya kalau Kemendikbud komunikasinya berarti dengan kementerian lain kurang ya. Ya, jadi artinya kan yang harus bertanggung jawab Kemendikbud kan ngurus ini. Ya, tapi Kemendikbud kalau ditanya bukan saya gitu. Lah iya, artinya kan kewajibannya dia, mau ngurusnya kemana kan urusannya dia kan gitu kan. Betul. Kemarin kenyataannya misalnya ketika kita desak Bapak Menteri, Mas Menteri itu sekarang ini BDR, belajar dari rumah. Yang paling banyak masalah itu kuota. Nah sekarang duitnya nggak ada, Kemendikbud 75 triliun nggak cukup kalau masih kuota 68 juta siswa dan mahasiswa gitu. Ya minta duit lagi. Bahwa kemudian
mereka berjuang dan dapat ternyata dari BA-Bun 7,2 triliun, meskipun sekarang dipermasalahkan anunya ya, ternyata hanya bisa bebas menggunakan 5 GB, yang lain ada 25 GB atau 30 GB itu yang sudah kerjasama dengan Kemendikbud saja. Ini lepas dari itu berarti bisa. Nah ini sekarang ini juga bisa mestinya status guru, kalau kejelasan kesejahteraan dan kejelasan jaminan sosial mau dipenuhi, ya berarti tergantung Kemendikbud bisa berkomunikasi dengan elemen pemerintah lain atau tidak, itu Ya. saya kira ya. Jadi berarti harus rame-rame para guru dan wakil-wakil rakyatnya itu mendesak Kemendikbud gitulah kira-kira ya. Sudah terus menerus dan jawabannya begitu nih Pak Bapak. Iya, maka itu. Jawabannya Iya. bukan kita. Nah kalau bukan kita, bukan Kemendikbud Iya. kan pemerintah juga. Iya. Tapi kalau dilempar kayaknya ke Iya. BKN dan Kemenpan RB, Iya. nah kita ini apalagi kalau Kemendikbud yang pemerintah saja tidak bisa berkomunikasi dengan Kemenpan RB, apalagi guru honorer. Bagaimana Iya. caranya? Bagus. Masih demo terus-terusan ini kan capek demo. Iya. Pak Fikri, apakah karena sudah tahu nasib guru akan seperti itu, kemudian Pak Fikri pindah berkarir di bidang politik? Nah, ini saya bukan dukun Pak Bambang. saya bukan dukun, tapi ya saya kira berbeda ya. Kondisi 98, sebelum 98 dan seterusnya itu kan ya kondisinya berbeda ya. Saya kira saya waktu itu idealisme tinggi, begini rupa dan sebagainya. Kalau begini kondisinya terkungkung, tidak terekspresikan dengan baik semua potensi, semua apa yang kita punya, ya sudah, yang paling baik ya jadi swasta atau jadi yang independen lah, begitu kira-kira. Ini zaman itu. Dan sekarang mungkin berbeda misalnya, atau mungkin malah lebih parah lagi sekarang. Karena melihat kondisi sekarang, wah ini kondisinya dengan alasan ekonomi global, dengan alasan apalagi pandemi dan sebagainya lebih parah lagi. Tapi saya bukan dulu ini kira-kira ke depan pada masa depan suram nih PNS atau guru ini, bukan begitu. Tapi karena kepengen independen, kepengen ekspresi yang lebih dan sebagainya. Ya, jadi bagaimana awal mula Pak Fikri tiba-tiba masuk politik dan kenapa milih PKS? Dulu PK ya Pak ya? Ya. Partai Keadilan tanpa S. Ya. Belum sejahtera. masih nuntut keadilan ya. Nuntut keadilan. Jadi kalau ya saya bergulir sesuai dengan zamannya saja. Zamannya waktu itu ya saya aktif di PII, saya aktif juga sebagian HMI yang MPO itu ya. Tapi yang di masjid-masjid dan sebagainya, saya aktivis di kampus juga ada ya mungkin bagian yang termasuk mahasiswa yang nggak betah di kampus ya. Dan maksudnya nggak betah di kampus dengan situasi begitu, dan akhirnya milih itu. Saya kira saya harus bersama masyarakat dan seterusnya, dan waktu 98 ini kan dapat momentum saya jadi ikut demo, ikut apa segala macam, termasuk ketika di Kabupaten Tegal kan ada pergantian itu istilahnya, kalau ganti itu direformasi. Iya, itu sering di Tegal itu. Ganti apa segala macam, saya masuk terlibat dalam ini elemen masyarakat bersama-sama mereka, sama-sama mereka yang kemudian sekarang jadi PDI Perjuangan yang saya itu, atau yang lama dengan yang baru, saya bareng itu dengan mereka. Nah, kan harus jelas identitasnya harus jelas, jenis kelaminnya harus jelas. Saya ikut mana gitu lah. Akhirnya ketika ada Partai Keadilan ini, saya kira-kira pasnya di sinilah gitu. Saya kebetulan aktivis masjid, saya kebetulan aktivis kampus dan sebagainya, meskipun mungkin
banyak yang lebih muda, tapi saya ya agak tua sedikit, nggak apa-apa lah, saya masih pantas ikut-ikut masuk ke PK. Dan itu ramenya PK waktu itu di kota. Di kota, kalau di kampung kan nggak ada. Seperti saya di Kabupaten Tegal, itu Brebes nggak ada, Malang tidak ada, di kota, bahkan kota Tegal nggak ada. Saya hanya di kabupaten, ya sudah saya bikin di kota Tegal, di Kabupaten Tegal. Akhirnya yang lain dibentuk. Saya minta untuk supaya itu dibentuk di sana, saya dibentuk di sini. Jadi saya membentuk juga di Brebes, kota Tegal, Kabupaten Pemalang dan sebagainya sampai ke Pekalongan. Itu apa namanya? Karena risiko ini partai baru, nggak ada ininya, anak-anak kecil-kecil. Yang lain rame itu kalau kampanye saya paling berapa orang. Itu pertama kali ikut pemilu di Kabupaten Tegal, dapat berapa kursi di DPRD, Pak Fikri? 1. Oh, 1 hanya Pak Fikri sendiri? Iya, saya sendiri. Harga kursinya 18.000. Saya dapat 7.440. Ya. Terus gabung ke fraksi mana waktu itu? Fraksi P3. Oh. Tapi karena saya itu banggel, anak muda, nggak mau diatur. Saya mau asal saya mau gabung fraksi, asal nama keadilannya masuk. Gitu. Dan PK, Partai Persatuan Pembangunan maunya fraksi Persatuan Pembangunan saja. Oh ya nggak mau saya. Ya. Akhirnya kalau mau Persatuan Pembangunan dan Keadilan, oh ya sudah ini mau gitu. fraksi lain nggak ada ngobrol, walau nggak mau cuma satu juga nggak penuh mau ngasih nama segala. Terus P3 mau, ya sudah, akhirnya saya dengan P3, fraksi Persatuan Pembangunan dan Keadilan. Malah karena mungkin paling dianggap paling sregep, paling ini, terus jadi sekretaris fraksi. Padahal P3 sendiri cukup untuk jadi fraksi ya? P3 kurang 1, Pak. Iya itu. Iya. Jadi punya posisi tawarnya tinggi kalau gitu. Nah, itu menjadi sekretaris fraksi. Bahkan ketika ada pembagian alat kelengkapan dewan, saya jadi sekretaris komisi juga, sekretaris komisi A. Iya. Terus Pak Fikri, karirnya kan terus meningkat ya. Periode berikutnya sudah jadi anggota DPRD provinsi. Apa karena PKS suaranya makin tambah? 1,5%. Nah, ketika itu saya sudahlah, ini partai saya udah nggak bisa memenuhi electoral threshold, ya sudah, saya kembali jadi Umar Bakri lagi, nggak apa-apa lah, saya bilang begitu. Saya sudah juga mendorong untuk yang tadinya masjid itu hanya ada pengajian, hanya ada sudah sekarang jadi SD apa segala macam, sudah ada SD, ada TK dan sebagainya. Saya berniat untuk kembali lagi ke habitat semula, ke pendidikan, jadi Umar Bakri lagi. Tapi kemudian ternyata ada ide gagasan nasional PK ini jadi PKS. Nah, tambah S, kemudian saya bilang saya mau regenerasi yang semula PK itu jadi PKS. Tapi saya pamitan, saya nggak mau nyalek. Akhirnya diterima, tapi Pak, kita nggak punya tokoh, katanya. Kita nggak punya tokoh, Pak Fikri, infak nama lah, katanya gitu. Infak nama, sedekah nama untuk DPR provinsi. Nah, pokoknya daripada nggak ada, itu calegnya cuma berapa gitu loh. Pokoknya nyari-nyari yang penting ada calegnya. Nah, itu saya akhirnya memenuhi persyaratan. Syaratan kan tidak ringan juga, karena ada tes kesehatan, ada ini apa segala macam. Tapi karena dianggap katanya udah saya meneruskan, sudah semua yang PK saya serahkan, sudah menjadi PKS, sudah kepengurusan juga sudah selesai. Nah, sekarang saya udah mau jadi guru lagi. Saya sudah merintis pendidikan, meskipun kalau semula saya keluarkan dari SMK ya. Ini adanya SD, udah nggak apa-apa lah. Pokoknya nanti lama-kelamaan mudah-mudahan jadi SD, SMP, SMA gitu, atau SMK.
Tapi kemudian ternyata pemilu 2004 itu di tempat lain nggak pada dapat. Ya. Di situ malah dapat provinsinya satu. Itu dilalah semua. Jadi itu satu-satunya waktu itu 2004. Satunya. Nah di situ di dapilnya kan ada 10 dapil. Dapil 9, dapil 8 nggak dapat, dapil 7 nggak dapat, dapil 6 nggak dapat, dapil 9 dapat. Dapil 10 nggak dapat. Jadi semua se-Jawa Tengah PKS ada 7. Ya. Nah dari 7 itu satu-satunya yang pernah jadi anggota DPRD saya. Yang lain orang baru semua. Itu nggak cukup untuk jadi satu fraksi Pak Fikri ya? Ada fraksi cukup karena fraksi kan sesuai dengan jumlah komisi. Komisinya 5. Oh. Lebih 2 ya. Ya, jadi sudah cukup ya. Cuman karena saya jadi anggota satu-satunya yang pernah jadi anggota DPRD kabupaten, maka saya ketua fraksi langsung ketua fraksi PKS Ya. di provinsi. Jadi belum dapat jatah pimpinan waktu itu ya? 7, kalau 7, nah itu baru kemudian selanjutnya nah saya mengikuti saja. Kalau selanjutnya sudah di PKS dan PKS sudah ada tadinya cuma 1 DPRD provinsi, sekarang jadi 7. Ketika PKS kan jadi 7. Ketika PK cuma 1, Pak Zuber. Ya. Itu kalau nggak salah Pak Fikri pernah nyalon bupati ya, 2 kali kalau nggak salah ya? Aduh, ini ceritanya panjang lah. Pendek aja Pak, pendek. Jadi saya ini juga nggak pernah cita-cita untuk jadi bupati atau wakil bupati. Cuma ini ini DPP ya. DPP-nya waktu itu namanya wilayah dakwah, namanya apa ya? Koordinator wilayah lah, Korwil gitu. Korwilnya Pak Suswono waktu itu. Ini supaya ini kan Kabupaten Tegal sudah sejak PK sudah ada DPR-nya, Nah, jangan kemudian hanya DPR saja, tapi sudah masuk ke eksekutif mestinya begitu. Nah, tapi kan nggak cukup, akhirnya digandeng sama itu Mas Bosun gitu ya. Tapi asumsinya PKB. Ya. Asumsinya PKB, ternyata PKB nggak ini, malah yang dukung Pak Bambang. Ya. Dan dukung aduh ini, jadi kalau PKB apalagi sama Golkar, kemudian PKS, ya hitungannya jadilah kira-kira hitungannya jadi. Ternyata hanya Golkar sama PKS. Ya saya wakilnya, Pak calon bupatinya Bosun itu kan masih keluarga saya. Ya. Karena masih keluarga ya saya manut-manut saja ini. Ya. Itu yang pertama kan. Kemudian yang kedua, kalau yang kedua itu 2008 Pak Bambang. Ya, betul. Kalau yang kedua 2013 itu juga nggak ada, PKS tidak akan ngajukan karena sudah gadang-gadang Pak Heri Sulistiawan. Heri Sulistiawan itu mantan wakil bupati yang kemudian jadi bupati, tapi kemudian di tengah perjalanan sudah mulai mau pendaftaran dan sebagainya meninggal dunia karena hari ulang tahun ya, pas hari ulang tahun Kabupaten Tegal. Nah akhirnya digantikan Pak Sartono. Nah Pak Sartono ini yang terakhir sampai hari akhir kok terus ini. Jadi Pak Sartono wakilnya siapa ya? Lupa saya. Sampai hari akhir kok terus kemudian lempar handuk. Lempar handuknya pada hari akhir, hari pendaftaran terakhir. Padahal sudah dukung itu ya, akhirnya sudah. Terus saya ketua DPW kalau nggak salah waktu itu. Sudah. Akhirnya saya yang sudah pernah pasang baleho ada apa, dan menggantikan posisi Pak Sartono. Jadi sejak awal memang sesungguhnya tidak berminat atau tidak mau berencana untuk nyalon bupati atau wakil bupati, termasuk yang kedua. Jadi kalau lihat karirnya Pak Fikri kelihatannya kayak sering ada kebetulan ya.
Jadi ya, jadi kemudian pindah ke DPR RI, ceritanya gimana Pak Fikri? Ya itu, saya juga begitu. DPRD provinsi kan udah 2 kali. Yang menentukan menjadi calon DPR RI atau tidak kan itu DPP. Mungkin karena sudah 2 kali, bahasa orang politik di DPR RI, di DPR RI kan, di DPR RI kan, maksudnya gentian gitu maksudnya. Di DPR RI kan, ya gentian. Maksudnya ini kan sudah di bawah ini kan sudah ada yang antri juga yang sudah pernah jadi DPR kabupaten dan sebagainya. Sudah, saya manut saja. Karena sudah 2 kali, memang faktanya saya sudah 2 kali, meskipun nggak ada aturan, mau 2 kali, mau 3 kali, nggak ada aturan. Tapi karena ya itu diskusi, mungkin bukan saya yang diskusi berarti di atas saya. Kemudian akhirnya saya di DPR RI kan. DPR RI kan itu semula ya hanya supaya masuk. Cuma maksudnya masuk dalam bursa. Tapi itu dilalahnya. Ada dapil yang kosong, dapil 10. Maka calon yang di tempat saya ini dipindah ke dapil 10, dan akhirnya saya nomor 1. Jadi nomor 1 tidak sengaja. Nah, nomor 1 tidak sengaja, akhirnya jadi. Beliau Pak Menteri Pertanian di dapil 10 tidak jadi. Ya, iya. Nah, yang kemarin kemudian juga, ya kemarin juga begitu, kemarin 2014 juga seperti itu, saya sudah di dapil 1 di Semarang, karena sudah di sini, kemudian hanya saya sudah di dapil 1, tapi kemudian akhirnya ada suara-suara ini kalau ditinggal Pak Fikri nanti PKS bisa nggak dapat dan sebagainya, ini dikembalikan ke sana, dikembalikan ke dapil saya, Tegal Brebes, tapi nomor 2 kemarin. Nomor 2 dan tapi tetap jadi. Makanya saya kalau dilalahnya begini Pak Bambang, ada perolehan suara yang di atas saya, Pak Teguh Juwarno misalnya, PAN, itu 52.000 apa ya? Saya cuma 48.000. Ya. Tapi Pak Teguh Juwarno nggak jadi. Kemudian Pak Sudirman Said itu dapat hampir 2 kali lipat saya, 80.000. Tapi nggak jadi. Makanya ini kalau kata yang pas kebetulan ya memang saya ini. Satu lagi Pak Fikri. Pak Fikri kan pernah jadi ketua DPW, kemudian berhenti. Tapi sekarang balik lagi jadi ketua DPW, gimana itu? Kalau yang berhenti itu berhentinya karena saya ditarik jadi korwil ya, tapi sekretaris Wilda Jati Jaya. Jati Jaya itu Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Itu sekretaris Wilda Jati Jaya, karena ditarik maka kemudian di Jawa Tengah ada pelanjutnya, Pak Kamal Fauzi. Nah kemudian di menjelang pemilu itu, ini kan ada dinamika di PKS. Ada yang ya aktif di belum parpol itu sudah ada gerakan, ada kegiatan-kegiatan yang teman-teman banyak yang juga tertarik. Nah akhirnya untuk supaya tidak ini nggak solid, maka kemudian saya supaya solid, berarti maksud saya supaya solid, maka saya dikembalikan lagi, diturunkan derajatnya dari sekretaris Wilda Jati Jaya menjadi ketua DPW lagi. Ya sudah, saya ikut saja. Karena mekanismenya di PKS kan tidak ada pemilihan ketua, pemilihannya itu hanya Pemira itu untuk memilih DPTW, Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah. Itu kan ada 9 orang. 9 orang itu mau jadi ketua siapa, ketua MPW siapa, ketua DSW siapa, dan sebagainya, itu DPP yang menentukan. Jadi 9 orang itu nanti masuk pasukan siapa-siapa.
Sehingga nggak ada orang yang merasa bahwa saya ketua terpilih, nggak ada ketua terpilih. Yang dipilih di PKS itu hanya di Majelis Suro, ketua Majelis Suro, anggota Majelis Suro dan ketua Majelis Suro. Ya, Pak Fikri, kalau tadi ya mungkin bahasanya kebetulan-kebetulan ya, itu kan berarti apa ya, doa gitu ya. Jadi apa yang membuat Pak Fikri bisa kebetulan-kebetulan tuh? Doanya atau gimana itu? Ya saya menduga ini kan, tapi kan nggak bisa ini ya Pak Bambang. Ini kan kita nggak tahu ya, kita ini yang mana bukan ranah kita, hasil kan bukan ranah kita ya. Iya. Saya juga nggak pernah berharap terlalu ini. Saya kalau jadi atau tidak jadi kemungkinan saya ya nggak terlalu stres lah. Ya biasa, saya juga habis pilkada tidak jadi. Pilkada kan 2 kali nggak jadi terus Pak Bambang. Jadi nggak jadi terus. Pilkada pertama juga saya 2008 itu saya pamitan kasih selamat sama yang jadi, kemudian saya pamitan sama semua calon, minta maaf dan sebagainya. Saya berangkat haji itu. Dan jadi saya ada tombo hatinya. Kemudian ini juga sama, setelah setelah pilkada yang kedua itu saya janji dengan ibu saya memang sudah daftar umroh dengan ibu saya sudah nggak bisa jalan, sudah pakai dorongan. Jadi setelah itu saya itu belum ditentukan siapa yang jadi di antara berapa 5 calon ya kalau nggak salah. Saya udah nganter ibu saya umroh, jadi udah dorong. Jadi kalau kemungkinan, tapi ini saya sekali lagi bukan bukan karena sebab itu, saya kira enggak. Tapi memang saya hidup itu semua dari mulai saya masuk IKIP, saya nggak daftar IKIP, tapi saya masuknya IKIP itu karena ibu saya merintah saya untuk dampingi anaknya kepala sekolah ibu saya. Laki-laki sama, laki-laki, teman saya diminta untuk dampingi. Sehingga saya daftar IKIP, kan dulu bisa daftar perintis 1, perintis 2, perintis 3, perintis 4, ya perintis 4. Perintis 1 didaftar, perintis 2 kan nggak daftar ya. Perintis 2 kan di sekolah. Perintis 3 daftar, perintis 4 daftar. Jadi saya daftar semua, perintis 1-nya nggak diterima. Perintis 3 dan 4 diterima. Nah, perintis 4-nya duluan dan daftar ulangnya duluan. Nah, sehingga saya itu ini karena ibu saya bilang, udah bayar, kamu nggak usah mikir-mikir yang lain meskipun diterima nggak usah, udah ini saja. Ya sudah. Akhirnya kamu bapak ibunya guru kan nanti ngapain, bisa jadi guru aja katanya begitu. Sudah, jadi itu terus ini juga kan PNS atau tidak. Saya kan daftar PNS itu kan didaftarkan oleh sekolahnya. Itu juga setelah itu kamu itu sudah jadi PNS saja, sudah nggak usah macam-macam. Kan saya jurusannya teknik listrik. Sebelumnya itu saya sudah ada komunikasi dengan Pusdiklat Telkom di Geger Kalong Hilir di Bandung. Ini juga udah nggak usah pikir macam-macam, udah di sini saja sudah kayak gitu. Sudah di Tegal aja nggak usah macam-macam kayak gitu. Itu sampai akhir, mungkin tak pikir-pikir, jangan-jangan karena saya semua manut semua sama apa yang karena termasuk juga saya kan bapaknya kiai ya, Pak Fakih itu kan dari pesantren juga tua juga pesantren, sehingga saya kepengen seperti bapak saya, orangnya pinter, bahasa Arab pinter, baca kitab pinter, apa segala macam. Jangan ide anak pikir kecil, waktu saya kecil kan, saya pengen seperti bapak itu, bisa pinter, baca kitab gundul pinter, apa saja pinter. Saya seperti itu lah, sehingga lulus SD itu saya bilang, Bu, saya ini saja mau nyantri kayak bapak. Itu juga ibu saya bilang, udah nggak apa-apa, nanti nyantri nggak apa-apa, tapi kamu ikut tes SMP. Nah, dulu kan SMP tes, SMA tes itu. SMP keterima. Nah, itu masuk SMP Negeri 1 Selawi. Nah, itu setelah itu lulus juga begitu. Saya masih, Bu, kan sekarang ada yang setelah lulus SMP seperti di Gontor itu apa segala macam bisa. Tapi nanti ini magang dulu di mana nih, di pesantren mana, kemudian nanti bisa masuk ke Gontor. Ya udah, nggak apa-apa, tapi kamu ikut tes SMA dulu. Ikut tes SMA, jadi SD, SMP, SMA, itu saya manut semua sama ibu saya. Jadi saya
cita-cita saya tidak terpenuhi, tetapi mungkin jangan-jangan kalau saya terpenuhi cita-cita saya tidak semujur sekarang. Pak Fikri, itu kan ibu tercinta ini kan mengarahkan Pak Fikri jadi guru. Tiba-tiba Pak Fikri jadi politisi. Pak Fikri direstui nggak jadi politisi? Awalnya enggak, Pak. Karena ibu saya kan pimpinan daerah Aisyah. Terus dia calon selalu jadi caleg, selalu jadi jurkam. Pak Bambang tahu lah, saya kira. Saya selalu jadi jurkam, tapi ibu saya itu tahu bahwa dia nggak akan jadi. Dia memang hanya mendedikasikan untuk cari suara aja, artinya food getter itu. Dia bilang katanya saya memang food getter, tapi untuk jadi ini kan berat. Ini enggak ini, makanya kamu ngapain partai politik apa segala macam, udahlah nggak ada ini, nggak usah katanya gitu. Terus karena saya sering berkomunikasi, saya sering berdialog dengan ibu, saya tidak jauh. Jadi saya hidup itu di Selawi, ini sering ngobrol apa segala macam. Nah itu sehingga ibu saya ada agak melunak. Terakhir sampai saya keluar dari PNS juga, dia kan keberatan sekali. PNS itu idola dia. Anaknya jadi PNS itu kan udah digadang-gadang supaya jadi PNS supaya nggak terlalu berat hidup ini dan seterusnya. Dia bilang katanya kalau kayak di DPR ini kan musiman 5 tahun sekali, 5 tahun setelah itu bisa nggak jadi lagi apa segala macam. Coba dipikir aja. Tapi begini, dia pesan begini, kalau kamu istiqoroh lah, kalau istiqoroh memang ini kamu mantep, nggak usah didengar. Ibu tuh ngomong apa saja nggak usah didengar, udah enggak apa-apa, udah. Tapi kalau mantep, kalau kamu mantep, gitu. Kalau enggak mantep jangan, gitu. Kalau nggak mantep, ya ibu sih lebih nyaman kamu jadi PNS saja, gitu. Nah, tapi kok kayaknya saya ini enggak ini ya, kalau di PNS itu serba terbatas, saya harus ini. Wah, alasan berarti kamu memang nggak mantep. Katanya begitu. Dan di PNS berarti kamu tersiksa. Udah nggak apa-apa, udah. Kalau memang mantep di situ, bismillah, katanya begitu. Jadi saya ketika beliau bilang begitu, saya baru, oke, sudahlah. Ya sudah, saya rembukan. Kalau istri saya kebetulan sudah, ketika jadi PNS kan beristri sudah punya anak 1, sehingga istri saya manut saja. Kalau ibu sudah boleh, ya sudah jalan, bismillah. Ya. Samping waktu hanya 1, itu nggak tahu aneh ya. Caleg lain itu nggak ada yang mau tuh. Kalau saya mundur kan caleg nomor berikutnya jadi. Nggak ada yang mau, nggak tahu itu. Ya. Kalau hari ini kayaknya nggak relevan ya. Nggak mungkin itu. Kalau hari ini rebutan. Siapa yang mau? Nah dulu kok saya juga pikir aneh juga ya dulu kok nggak. Pak Fikri, jadi jangan-jangan perjuangan dan pengorbanan ibunda di politik itu justru barokahnya yang dapat Pak Fikri. Saya kira begitu. Jadi begini Pak Bambang, ada orang itu, saya makanya ini nggak ada orang yang bilang Pak Fikri jadi itu karena saya tim sesnya ini apa segala macam. Saya kadang-kadang nggak percaya karena kalau dilihat Pak, desanya mana gitu, kalau dibuka nanti di desa itu ternyata dapatnya sedikit, dia malu juga. Nah, tapi saya begini, saya makan di Balibul di atas, kemudian ada kepala dinas. Kepala dinas ini teman saya, adik kelas saya, ibu kepala dinas bilang, Pak Fikri kenapa ya? Ini ibu saya itu temannya ibunya Pak Fikri katanya gitu. Temannya ibunya Pak Fikri, nggak kenal itu Pak Fikri, nggak pernah ketemu katanya. Tapi itu ketika mau pemilu, nelponi kakak-kakak saya di Bandung, di Jakarta, katanya begini. Pokoknya kakaknya, siapa Nang? Kamu besok memilih siapa katanya. Jangan lupa ya besok milih Pak Fikri saja, katanya begitu. Loh Bu, ke Bandung nonton Fikri nah. Anut yang baik kamu manut ikut saya saja udah. Telepon bungi gitu. Jadi di Jakarta juga ditelepon begitu. Kata ibu kepala dinas itu bilang, saya itu aneh ini Pak Fikri ini punya apa ya? Ibu saya itu nggak pernah ketemu, nggak pernah apa. Tapi itu temennya ibu saya, temennya Ibu Muniro almarhum. Jadi
bisa saja begitu. Ada juga cerita lainnya, temannya ibu juga, temannya ibu itu di mana, di Balapulang, kecamatan Balapulang. Itu ada yang begini, anaknya itu dapat kalender saya yang kayak kalendernya Pak Bambang kemarin. Itu ada yang begini, minta itu kalendernya saya minta satu nang. Gitu. Dan itu apa? Saya taruh di kamar saya. Kalau saya sholat malam itu saya mau doakan supaya ini anaknya Bu Muniro ini jadi, katanya begitu. Dan itu juga temannya ibu saya. Jadi bisa juga begitu. Jadi karena doa-doa orang-orang tua itu, ibu-ibu rata-rata ya. Dan itu berarti ibu saya mungkin nggak pernah jadi, tapi ibu saya nggak pernah jadi itu nggak pernah menyesal, nggak pernah gugat, nggak pernah apa. Dia tahu, katanya saya memang hanya food getter. Dan saya nggak apa-apa, memang tugas saya begini, sudah. Saya nggak ada cita-cita saya mau supaya jadi, supaya enggak. Nah, dia tapi apa ya, sampai terakhir itu tangannya patah. Tangannya patah habis apa namanya kampanye itu. Bu, ampun Bu, betul saya. Ya ini tugas katanya gitu, Masya Allah. Ini luar biasa. Tapi anunya Pak Bambang itu tadi saya kira, tak pikir-pikir bisa juga. Bukan saya yang kerja, tapi ibu saya yang susah-susah itu saya yang menuai hasilnya, bisa juga itu. Iya Pak Fikri, bagaimana pesan Pak Fikri untuk anak-anak muda politik dan di politik? Apakah cukup hanya berdoa dan mengharapkan hal yang luar biasa, atau harus kerja profesional juga? Ya, kalau saya lihat sih ibu saya saja itu kan ya nggak pernah mendoakan anaknya supaya jadi politisi juga. Mungkin doanya supaya jadi anak soleh gitu saja kan. Dan nyarankannya jadi PNS gitu. Tetapi beliau punya jaringan, punya ini, itu kan saintifiknya saya kira ada ya. Jadi dan saya didoakan oleh teman-teman ibu saya berarti. Teman-teman ibu saya, dan ibu saya berarti kan terakhir ridho juga, rela kepada saya. Artinya kalau saya menempatkan, apalagi perolehan suara saya sekarang ini tidak terlalu banyak tetapi jadi, itu berarti faktor X itu besar. Tetapi faktor X ini kan nggak jelas, nggak ada ukurannya. Jadi faktor X itu termasuk ya kekuatan yang luar biasa adalah doa, jangan dianggap remeh. Menurut saya begitu, karena 48 bisa ngalahkan 52, bisa ngalahkan 80.000, itu kan sesuatu yang tidak ilmiah, itu nggak ada nalar, nggak masuk nalar. Artinya saya itu didukung oleh tidak terlalu banyak. Tapi jadinya itu kan berarti faktor X, itu karena doa, karena ini apa segala macam. Tetapi untuk mendapatkan 48.000, itu kan saya harus punya relasi, harus punya jaringan dan sebagainya. Nah, ibu saya mungkin juga mengantarkan saya untuk menjadi itu ibu-ibu yang saya tidak pernah ketemu dan sebagainya. Karena teori politik kan 70% orang terpengaruh untuk memilih itu kan ketika tatap muka. Beliau tidak pernah tatap muka dan sebagainya, tapi milih. Saya bahkan mempengaruhi orang lain. Tapi ini kan berarti jaringan. Jadi saya kira relasi, jaringan, dan usaha untuk ketemu dengan semua, saya kira ini kata kunci. Tetapi lebih penting lagi adalah kita nggak usah kemudian berharap yakin betul karena uangnya banyak, kemudian apa segala macam, terus kemudian mesti jadi. Saya kira tidak deterministik. Saya kira tidak hanya di politik ya Pak Bambang. Iya, baik. Pak Fikri, terima kasih sekali. Jadi kiat sukses itu di samping doa, di samping barokah, mungkin restu orang tua, orang-orang yang dihormati, tapi tetap perlu kerja keras, kerja cerdas, ya, memelihara jaringan dan sebagainya. Sekali lagi terima kasih Pak Fikri sudah berbagi. Dr. Haji Abdul Fikri Fakih MM, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI dan Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera Jawa Tengah. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Fikri. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam.